Lain ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua ya. Pagi begini pagi. Jika ada siang ya. Selamat pagi. Pagi. Oh ya, sebentar aja pagi. Oke. Sebelum kita mulai, saya dulu ya. Udah hadir semua kayaknya enam orang ya, teman-teman ya. Hadir semua ya, sehat semua ya. Sehat, ya. Kalau sehat, sehat, ya, sehat, jalur sehat, ya. Semuanya sehat ya. Jangan ada yang panas ya, panas otaknya aja. Tapi jangan ya. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Ya, semoga pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Semoga di rumah juga keluarga dalam keadaan sehat ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Alhamdulillah ya. Menurut saya masing-masing berdoa ulang. Oke, terima kasih ya. Halo ya, bismillah, semoga sehat semua ya. Pada pagi ini kita akan belajar tentang pemeliharaan sistem bahan bakar common rail. Ada yang tahu common rail? Common rail kayak gimana? Mobil apa yang common rail? Ya, itu. Ya. Kita tahu kemarin pada pelajaran diesel konvensional engine-nya itu pasti ya nggak sifatnya diesel ya, ngebul, berisik, ya berisik yang jelas itu. Ya, ngebul udah pasti ya, itu udah sifatnya diesel. Tapi sekarang ada common rail diesel juga, tapi ini jauh lebih bagus ya. Dari suaranya, getarannya lebih berkurang jauh ya. Dari bahan bakar pun lebih berkurang jauh. Dari tenaga lebih berkurang, lebih nambah malah lebih bagus ya. Jadi jauh lebih unggul. Oke. Nah, tujuan kita untuk mempelajari tentang common rail ini ya, satu, kalian bisa memahami prinsip kerja sistem bahan komputer ya. Kemudian kalian bisa mendiagnosa kerusakan. Mungkin nanti kalian bisa menyajikan ya cara kerja perawatan dan menyajikan perawatan sistem common rail. Apa sih kita harus belajar common rail? Harus kita belajar common rail? Nah, ya. Sekarang itu mobil di jalanan banyak mobil diesel ya, gede-gede, ya, mobil MPV ya, mobil penumpang ya, banyak Pajero, banyak Fortuner dan merek-merek lainnya, ya, itu sekarang udah mulai dikemarin. Makanya kita sebagai calon-calon mekanik ya, calon-calon teknisi mekanik. Ya, nggak bakalan kita itu kekurangan job nantinya kalian lulus dari sini. Kalau kalian bisa tentang common rail, ya, itu kerjaan udah nungguin di depan. Ya, jadi jangan kendor. Ya, justru ini yang harus kita pelajarin, ya, buat bekal di depan nanti. Ya, kerjaan udah di depan, nggak pakai cari lagi. Kalau kalian bisa ini kalian yang cari. Buat diperhatikan. Diesel itu biasanya pada kendaraan besar. Biasanya pada kendaraan besar, bis. Nah, ini bis, ya. Bis semuanya besar. Truk. Oke ya, itu persepsi tentang itu common rail ya. Jadi common rail sebenarnya udah lama ada ya, sebenarnya. Nah, ini sistem kerja common rail. Ya. Dari mulai bahan bakar ya di diagram itu, dari bahan bakar, kemudian bahan bakar dari tangki ya, dari tangki kemudian dia ke priming pump ini di sini filter ya, dia sebagai filter juga water sedimenter, dia memisahkan air dan dari solar. Jadi setiap solar itu pasti mengandung air. Pasti itu. Ya. Nah, di sini dipisahin solar sama air. Caranya gimana? Berdasarkan berat jenis tangki.
Ya, ini priming pump menyaring bahan bakar. Ya, airnya dipisahkan. Terus ini ke pompa. Nah, ini merupakan ini yang menjadi pembeda antara konvensional dan common rail. Ya, dari sini tekanannya tinggi. Ya, nah common rail relnya itu ini. Ya, ini disebut rel. Ya, ini kenapa disebut common rail? Ya, ini relnya. Di sini tekanannya tinggi konstan. Ya, di sini ada sensor. Sensornya sensor tekanan. Ya, sensor tekanan. Kalau dia tekanannya sudah berlebihan, nanti bahan bakar dikembalikan lagi ke tangki. Makanya di sini tekanannya konstan. Ya, tekanan tinggi. Ya, tekanan tinggi. Kalau begitu dia konstan, sehingga bahan bakar disemprot stabil. Ya, jumlahnya sama, setiap silinder juga sama. Sensornya di sini ada sensor tekanan bahan bakar. Ya. Dari relnya dialirkan lagi ke injektor. Nah, injektor. Ya. Diatur oleh sensor juga. Ya, kapan dia buka, kapan dia nutup, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat permasalahannya, kok kenapa pada sistem common rail nah ini pada sistem ini kok lebih unggul, ya, getarannya berkurang, tenaganya lebih bagus, tenaganya lebih oke, bahan bakar lebih irit. Apa penyebabnya dibandingkan dengan konvensional? Ya, nah nanti kita akan bagi dua kelompok, ya, kelompok A dan kelompok B, ya, atau kelompok 1, kelompok 2, ya, yang kanan dan kiri, ya. Kenapa? Coba dianalisa. Kenapa common rail ada 3 keunggulan daripada konvensional? Dia tenaganya lebih oke, bahan bakar lebih irit, getarannya kurang lebih nyaman. Ya, silakan cari di Google atau di buku diktat, ya, buku diktat yang sudah dikasih, ya. Nah itu ada KPD juga, kalian diisi sekalian untuk membantu kalian menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya, silakan dibaca dan diisi. Ya, itu ada pertanyaan di sini, ya. Oke, ya, saya kasih waktu setengah jam, ya. Kalau mau bertanya silakan dicari di sini, di laptop atau di HP, ya. Cari di Google. Ya. Ya, bandingkan dengan sistem konvensional. Ya, di sistem konvensional alirannya gimana? Bandingkan dengan yang common rail, perbedaannya di mana? Nah, saya rasa nanti kenapa bisa berubah? Ya, karena di perbedaan itu. Terus analisa, ya, kok bisa dengan perbedaan itu bisa lebih unggul? Kenapa? Kelompok 1 udah? Oke, kelompok 1 udah, Pak. Celok. Oke, celok. Silakan bagaimana, celok? Berdasarkan diskusi saya, Dari kelompok kamu. dari Google, maka common rail lebih unggul dibandingkan konvensional karena diesel common rail karena bahan bakarnya akan disemprotkan ke bahan bakar konstan. Sehingga jumlah bahan bakar yang disemprotkan sama, maka proses pembakaran juga sama. Oke, ya, silakan. Betul. Tangan dong. Nah, kelompok 2 berdasarkan analisa kalian pada common rail dibandingkan konvensional gimana? Berdasarkan hasil diskusi dan penelitian di Google, maka common rail lebih unggul karena pada common rail terdapat sensor-sensor sehingga sistem bahan bakar yang disemprot ke dalam bakar lebih akurat. Iya, ya. Jawab seperti itu, ya. Bukan ya. Sama tadi sama ini, ya, karena ada sensor enggak? Sama enggak menginjeksi, ya? Bensin ternyata ada sensor yang sama. Dengan adanya sensor sehingga lebih akurat. Ya, tekanannya pun konstan, ya. Kapan dia buka, berapa lama buka, ya, itu diatur oleh ECU. Sama, ya, dengan injeksi pada tipe bensin. Ya, ternyata
keunggulannya dia di situ. Oke ya, itu diskusi. Jadi kesimpulannya dari kenapa mesin common rail lebih unggul ya. Mungkin ada yang menyimpulkan? Ada yang menyimpulkan? Ada ya. Jadi kesimpulannya kenapa mesin common rail lebih unggul? Karena satu, dia mempunyai tekanan yang tinggi di rel dan itu selalu konstan, sehingga bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar itu jumlahnya sama. Ya, pengkabutannya bagus pada tekanan tinggi. Ya, sehingga ya, tenaga yang dihasilkan maksimum dan bahan bakar yang dikeluarkan juga lebih hemat. Ya, itulah keunggulan dari common rail. Apakah sensor pada common rail sama dengan mesin deteksi mesin? Oh, pertanyaan ya. Jadi pertanyaan dari kelompok ini, apakah sensor pada common rail sama dengan pada mobil mesin injeksi ya? Ternyata di common rail ada water temperature sensor, ada fuel temperature sensor, ada intake air temperature sensor. Ya, ada sensornya juga ternyata. Ya. Water temperature sensor ada nggak di mesin injeksi bensin? Ada. Ya. Intake air temperature sensor ada. Ya. CKP ada. Sama. Ternyata sama. Ya, sensornya itu sama, nggak jauh beda. Ya. Nanti di sini juga ada yang mengukur tekanan itu, ada sensor tekanan bahan bakar yang di rel tadi, yang di rel. Kemudian saya akan memberikan soal, ya, tes. Itu kalian buka di ini ya, kalian buka di HP ya. Saya Google Form ya, dibuka aja di Google Form. Dibuka 15 menit ya. Karena waktu soalnya cuma dikit 10 ya. Udah ya? Oke ya. Nanti akhirnya saya akan koreksi, saya akan lihat ya. Kalau memang nilainya harus 75 ya. Kalau dia di bawah 75 nanti kita akan coba mengulang yang ideal yang 75. Kalau yang sudah 75 boleh kita kasih pengembangan materi pertanyaan. Tapi syarat untuk praktek sebenarnya harus 75 dulu, PKM dulu ya. Kalau udah KKM sudah 75 di nilainya, itu baru kita bisa ke praktek. Oke ya. Saya rasa pada pertemuan hari ini cukup sekian dulu ya. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan masih tentang common rail ya. Itu nanti kita tentang pompanya. Kita coba kupas tentang pompa tekanan tinggi. Apa sih di dalam pompa tekanan tinggi itu? Ya. Mudah-mudahan ada alatnya untuk kita coba praktek ya, di pompa tekanan tinggi. Ada yang ditanyain? Sudah jelas semua ya? Ya. Oke, semoga pada pertemuan kali ini ya semuanya ilmunya dapat diserap, semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya. Mungkin kalau diskusi lagi berdoa tuh ya. Oke, terima kasih ya. Oke ya, pada kesempatan ini mungkin cukup sekian. Tetap jaga kesehatan ya, masker jangan lupa ya, jaga jarak, jangan berumur ya, di jalan hati-hati ya. Saya akhiri dengan Fasa Bikul Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.